Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslika Hasulu, NIM 1514234145 dari kelas 1G, dosen pengampu Ibu Fidiah Munwarfa MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas bahasa Indonesia dengan materi sejarah, perkembangan, fungsi, dan kedudukan serta manfaat dari bahasa Indonesia. Langsung saja, sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan, tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk bahasa Indonesia, terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Soewandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Selanjutnya, manfaat bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa pemersatu antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. 2. Sebagian besar informasi dan ilmu pengetahuan, terutama karya tulis ilmiah, semuanya ditulis dengan bahasa Indonesia. 3. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. 4. Melestarikan bahasa nasional. 5. Memudahkan komunikasi. 6. Mengenal nilai luhur budaya Indonesia. 7. Menumbuhkan ide-ide kreatif. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslika Hasulu, NIM 1514234145. Di sini saya akan melanjutkan tugas pembuatan video dengan judul Ragam Bahasa Ilmiah. Baiklah, langsung saja. 1. Pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu bentuk keragaman bahasa yang terbentuk dari cara pencapaiannya. Ilmiah adalah sesuatu yang bersifat keilmuan, artinya ragam bahasa ilmiah merupakan bahasa yang disampaikan dalam ranah ilmiah atau akademis. Materi selanjutnya. 2. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. 1. Cendekia atau bersifat cerdik. 2. Lugas dan jelas. 3. Bertolak pada gagasan, yaitu penyampaian informasi didasarkan pada gagasan utama atau tidak bersifat subjektif. 4. Formal. Bahasa yang digunakan dalam ranah ini bersifat formal dengan menggunakan kosakata baku. 5. Objektif. Bahasa atau ungkapan yang digunakan tidak bersifat subjektif. 6. Konsisten. Penggunaan unsur-unsur kebahasaan seperti kosakata, tanda baca, dan ejaan harus konsisten. 7. Ringkas dan padat. Selanjutnya, contoh kalimat ragam bahasa ilmiah. Ragam ilmiah, teknik implementasi penulisan ragam bahasa ilmiah ini bisa dapat dilihat dari berbagai contoh kalimat ragam bahasa ilmiah dalam skripsi atau tulisan ilmiah lainnya, seperti berikut ini. Bahasa objektif adalah bahasa yang menggambarkan suatu pengalaman bagi semua khalayak. Pemakai pengalaman linguistik itu dipandang sama, sebaliknya bahasa subjektif menggambarkan sesuatu pengalaman oleh penulisnya,
yang berbeda dengan pengalaman itu, karena membawa pertimbangan, sikap, pendapat, dan komentar. Oleh karena itu, keobjektifan bahasa dapat ditingkatkan dengan meniadakan atau meminimalkan pendapat dan sikap pribadi tersebut. Selanjutnya, 4. Kamus bahasa ilmiah. Umumnya, bahasa ilmiah populer menggunakan kosakata bersifat denotatif atau lugas dan tidak bermakna ganda, supaya penyampaian menjadi lebih efektif. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.